Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Eh, Kali ini saya akan membahas tentang silika board, tapi lebih ke kegunaan dari silika board yang bisa teman-teman aplikasikan di rumah Anda. Jadi di video saya sebelumnya banyak pertanyaan. Bisa nggak sih kalau silika board ini dipakai untuk lapisan dinding, lapisan lantai, atau dinding luar, atau untuk dinding kamar mandi. Oke, jadi ini mungkin di video ini akan saya membahas tentang pertanyaan-pertanyaan itu. Semoga di video ini teman-teman bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Oke, jadi silika board atau orang umum pada umumnya tahu dengan sebutan GRC itu memiliki beberapa jenis ketebalan, mulai dari yang tebalnya 3,5 mili, yang saya punya ini 4 mili, kemudian 6 mili, 8 mili, sampai seterusnya, sampai ada yang 2 cm 2 cm juga ada. Nah, untuk kegunaan pada umumnya silika board ini dipakai untuk plafon. Banyak orang memakai silika board ini untuk plafon dengan harapan tahan air. Jadi memang kalau silika board ini lebih tahan air dibandingkan dengan merek gypsum. Kalau merek gypsum itu dia tidak tahan dengan air. Jadi kalau kena air dia bisa rusak atau jamuran ya. Tapi kalau merek atau silika board ini lebih tahan air. Nah, pengaplikasian silika board bisa dimodifikasi untuk kebutuhan yang lainnya. Contoh, di video saya sebelumnya banyak pertanyaan, bisa nggak bang untuk lapisan dinding, bisa nggak untuk lapisan lantai? Sebenarnya semuanya bisa, tapi jangan salah untuk ketebalannya. Kalau untuk lapisan dinding untuk ketebalan 4 mili, 3,5 mili atau 4 mili itu bisa. Untuk umpamanya teman-teman bangun rumah ya, contoh seperti ini di gudang saya. Untuk menghemat waktu atau menghemat biaya, ini contohnya adalah dinding yang sudah dibuat dari bata ringan. Untuk menghemat waktu dan biaya, silika board itu bisa langsung ditempel di tembok ini. Langsung ditempel, sudah dibuat batanya ya. Jadi teman-teman menghemat biaya dan menghemat waktu dan menghemat bahan, ini bisa langsung ditempel seperti ini. Nah, bisa dipaku atau dikasih lem semen bisa, tapi lebih kuat di aplikasi keduanya, dipaku plus belakangnya dikasih semen hingga rata. Nah, itu bisa menghemat waktu dan menghemat biaya. Rapi nggak bang? Rapi. Aman nggak? Aman. Karena biasanya silika board ini juga dipakai untuk sekat ruangan di apartemen-apartemen ya. Jadi kalau ada pertanyaan, bisa enggak ini dipakai untuk lapisan dinding luar ataupun dinding dalam, bisa, karena ini sifatnya tahan air. Tapi kalau kena air yang terus menerus, air deras atau air hujan yang terus menerus, pasti suatu saat pasti akan rusak juga. Oke, berikutnya, kalau ada pertanyaan, bisa nggak untuk alas lantai atau untuk lantai 2 dikasih kayu baru atau besi, di atasnya dikasih ini? Bisa, tapi jangan pakai yang dengan ketebalan 4 mili, karena pasti akan patah kalau diinjak orang. Pakai yang lebih tebal, yang 1 cm atau lebih baik yang 2 cm, itu lebih baik. Jadi bisa ya. Kalau untuk kamar mandi saya tidak merekomendasikan, karena kamar mandi atau dindingnya itu kan cenderung kena air terus. Mungkin untuk awal-awalnya tidak ada masalah, tapi kita menjaga untuk jangka waktunya ya, karena
silika board ini kalau kena air yang terus menerus dan air yang dalam jumlah yang banyak bisa juga rusak, bisa pecah atau lapuk ya kalau orang bilang. Jadi silika board ini memang multifungsi, selain bisa untuk plafon, bisa untuk dinding luar atau dinding dalam, lapisan ya, sebagai lapisan, bisa juga untuk dasar lantai. Terus kalau umpamanya teman-teman begini, mau ngecor dak, biar hasil cor-coran daknya itu halus, bagian bawahnya, untuk bagian bawah daknya teman-teman bisa lapisin silika ini. Jadi nanti ketika cor-corannya dilepas, itu hasil cor-corannya akan halus. Jadi tidak perlu lagi dikompon. Ya, tetap dikompon tapi tidak sesulit kalau tidak pakai silika. Jadi paling yang dikompon adalah sambungan-sambungannya. Tapi untuk permukaannya tetap halus dan akan lengket karena dia kan akan nempel di semen. Gitu. Mungkin kan sekian dulu. Jika masih ada pertanyaan dari teman-teman bisa disampaikan di kolom komentar, atau jika ada tambahan informasi dari teman-teman juga bisa disampaikan di kolom komentar biar teman-teman yang lain bisa membacanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe dan share video ini jika bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.